Di kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai perlindungan anak terhadap kekerasan fisik dan psikis. Berikut adalah profil sekilas dari tim penyusun. Sesuai dengan Framework Early Childhood Care, Nutrition and Education (ECCNE), perlindungan terhadap anak merupakan faktor yang memungkinkan sebagai landasan dalam mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Pada topik ini, ibu dan bapak pendidik PAUD diharapkan dapat mengetahui 4 kategori utama tindak kekerasan terhadap anak dan akibat yang dapat ditimbulkan dari kekerasan anak pada usia dini. Kemudian penting bagi ibu dan bapak mengetahui penyebab terjadinya kekerasan dan cara pencegahannya pada anak usia dini. Selain itu, ibu dan bapak diharapkan dapat mengetahui perawatan kepada anak korban kekerasan atau trauma healing. Mengapa kita perlu memahami perlindungan anak terhadap kekerasan fisik dan psikis? Karena kekerasan kepada anak merupakan tindak kejahatan yang sering terjadi dan menimpa kepada anak usia dini. Tanpa disadari, yang menjadi pelaku kekerasan adalah orang terdekat dari anak. Sehingga kita perlu memberi pengetahuan kepada orang terdekat anak, yaitu orang tua dan guru, guna mencegah tindak kekerasan kepada anak. Baik secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Anak merupakan aset yang tak ternilai harganya bagi sebuah bangsa, karena mereka adalah calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Namun tanpa disadari, terkadang kita merusak potensi tersebut dengan melakukan kekerasan dalam bentuk yang beragam. Tentu saja hal ini akan berpengaruh pada tumbuh kembang yang nantinya akan mempengaruhi masa depan bangsa. Menurut lembaga CDC atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, penganiayaan anak didefinisikan sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua maupun pengasuh lainnya yang dapat membahayakan atau memiliki potensi bahaya maupun memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak. Terdapat 4 kategori utama tindak kekerasan kepada anak, diantaranya pengabaian, penelantaran, kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan kekerasan emosional atau psikologis. Penelantaran anak adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan yang memadai untuk berbagai keperluan, termasuk kegagalan secara fisik, yaitu untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan. Kegagalan secara emosional, yaitu untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang. Kegagalan pendidikan, yaitu untuk mendaftarkan anak di sekolah. Dan kegagalan medis, yaitu untuk mengobati anak atau membawanya ke dokter. Jenis kekerasan yang kedua adalah kekerasan fisik, yaitu agresi fisik yang diarahkan pada seorang anak oleh orang dewasa. Guncangan terhadap anak dapat menyebabkan pembekakan dan cedera otak serta kekurangan oksigen. Perbedaan antara disiplin anak dan tindak kekerasan sering kurang didefinisikan. Budaya dan norma mengenai apa saja yang termasuk tindak kekerasan di Indonesia masih sangat bervariasi. Pelecehan seksual pada anak adalah suatu bentuk penyiksaan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak untuk mendapatkan stimulasi seksual. Ada berbagai macam bentuk pelecehan seksual anak, termasuk: pertama, meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual. Kedua, paparan senonoh dari alat kelamin kepada anak. Ketiga, menampilkan pornografi kepada anak. Keempat, kontak seksual yang sebenarnya pada anak. Kelima, kontak fisik dengan alat kelamin anak. Keenam, melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik. Ketujuh, menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Korban dari pelecehan seksual seringkali mengalami hal-hal seperti berikut: rasa bersalah dan menyalahkan diri, kenangan dan mimpi buruk, insomnia, takut pada hal yang berhubungan dengan pelecehan termasuk benda, bau, tempat, dan lain-lain. Masalah harga diri, disfungsi atau gangguan seksual, sakit kronis, kecanduan, melukai diri sendiri, keinginan bunuh diri, depresi, gangguan pasca trauma, dan penyakit mental lainnya. Kebanyakan pelaku pelecehan seksual adalah orang yang kenal dengan korban. Sekitar 30% adalah keluarga dari anak, dan sekitar 60% adalah kenalan teman lain seperti keluarga, pengasuh anak, atau tetangga.
Sisanya 10% dari kasus pelecehan seksual oleh anak dilakukan oleh orang asing. Di antara keempat jenis kekerasan pada anak, pelecehan emosional adalah yang paling sulit untuk didefinisikan. Hal ini bisa termasuk nama panggilan, ejekan, degradasi, perusakan harta benda, penyiksaan atau perusakan terhadap hewan peliharaan, kritik yang berlebihan, dan lainnya. Anak yang mengalami kekerasan emosional atau psikologis biasanya bereaksi dengan cara menjauhkan diri, internalisasi kata-kata kasar atau menghina kembali pelaku penghinaan, gangguan kasih sayang yang abnormal, kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri atas pelecehan tersebut, terlalu bersikap pasif. Kita sebagai pendidik PAUD bersama dengan dukungan dari orang tua perlu menjaga anak-anak kita dari tindak kekerasan. Lalu apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan pada anak usia dini? Yuk kita simak beberapa tips berikut. Melindungi anak dari kejahatan merupakan tanggung jawab setiap orang. Ibu dan bapak pendidik dapat menerapkan hal-hal berikut untuk dapat mencegah dan meminimalisir tindak kekerasan pada anak usia dini. Tips yang pertama adalah anak diberikan pemahaman dan diajarkan untuk menolak perbuatan apapun yang dirasa tidak pantas dengan segera berteriak atau lari dari tempat kejadian. Yang kedua, bangun komunikasi yang baik dengan anak. Penting bagi orang tua membiasakan komunikasi yang baik dengan anak agar anak memiliki kepercayaan pada orang tua untuk menceritakan apapun yang terjadi pada dirinya. Biasakan untuk selalu bertanya kepada anak apa saja yang terjadi hari ini di sekolah atau siapa teman dekatnya. Tataplah anak dengan kasih sayang ketika berbicara. Yang ketiga, dengan memaksimalkan peran sekolah, sebagai orang tua kedua di sekolah, guru dapat menjadi pengamat yang objektif mengenai tingkah laku anak dengan teman dan lingkungannya. Kemudian cara yang keempat adalah dengan membekali anak dengan ilmu bela diri. Selain untuk melindungi dirinya, anak juga dapat diajarkan kedisiplinan dan membentuk mental jasmani yang kuat. Cara berikutnya adalah berteman dengan orang tua lainnya. Biasanya orang tua akan memberitahu apa saja yang terjadi pada anak dari temannya jika mendapat perlakuan yang buruk. Cara yang keenam adalah segera laporkan kepada pihak berwajib jika telah terjadi kejahatan fisik, psikis, maupun seksual. Hal ini dapat dilakukan agar pihak berwajib dapat melakukan tindakan lebih lanjut kepada tersangka dan mengurangi kejahatan yang sama. Kita sudah tahu bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Informasi mengenai pencegahan kekerasan fisik pada anak merupakan hal yang penting bagi setiap orang tua. Jadi, lakukan cara berikut ini sebelum terlambat. Yang pertama, mendidik diri sendiri dan anak. Orang tua harus terus belajar agar menjadi orang tua yang baik dan cerdas dalam mengasuh. Dengan begitu, anak juga akan terdidik. Salah satunya dengan mengikuti kelas atau komunitas parenting. Dengan ini, orang tua dapat belajar dari pengalaman orang tua lain sehingga bisa mencegah kekerasan pada anak. Yang kedua, yaitu dengan mengajari anak apa yang menjadi hak mereka. Anak-anak harus diajarkan bahwa mereka memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik dan berhak untuk mendapatkan keamanan. Yang ketiga, yaitu memberitahu tentang apa itu kekerasan. Beritahukan anak mengenai beberapa jenis kekerasan yang dapat menimpa mereka dengan bahasa yang mudah dipahami apabila memungkinkan. Yang keempat, yaitu memberitahu anak mengenai tanda-tanda kekerasan. Setelah memiliki gambaran mengenai kekerasan, pastikan bahwa anak mengerti tanda-tanda kekerasan untuk tiap jenis kekerasan. Informasi mengenai tanda-tanda kekerasan pada anak perlu diberitahukan kepada anak dan orang tua. Anak bisa segera melakukan visum atau pengecekan sebagai bukti dari tindakan kekerasan dan bisa memperkuat laporan di ranah hukum. Dalam penyampaian topik ini terdapat 5 paduan proses yang perlu diperhatikan pendidik PAUD, yaitu terima kasih.